Selamat malam, nama saya Enrico Halim, pendeknya Rico. Saya dari Icon yang tahun 94 tuh mulai kerjain mendorong keterbukaan berpikir. Nah, tahun 2010 kami mulai satu program yang namanya patungan.net. Patungan itu bagi kami itu seperti gotong royong kalau zaman dulu. Kita bantingan untuk sesuatu, misalnya kita nggak punya uang untuk ngecat rumah, kita bantingan gotong royong untuk ngecat rumah bareng. Nah, itu berangkatnya dari cerita sehari-hari. Kami banyak maunya, teman-teman itu ingin buat ini, ingin buat itu, terus kadang-kadang pengen merealisasikannya itu selalu terhambat sama dana. Ide itu kemudian nggak berjalan atau terrealisasi gara-gara dana atau uang nggak cukup. Nah, patungan.net ini diharapkan untuk menjawab itu ya. Jadi bagaimana ide dapat direalisasi dengan dukungan dari teman-teman sekitar, dari orang-orang sekitar kita. Nah, ini dana. Terus jadi si patungan ini itu kalau di Amerikanya itu Kickstarter ya. Kalau misalnya teman-teman udah tahu, Kickstarter itu udah sangat mendunia. Oh iya, kami kan sering lihat kayak gini, dana cepat, semua kepengen cepat, jaminan BPKB. Nah, kalau misalnya di patungan.net, jaminannya adalah reputasi atau ide kalian sendiri. Jadi bagaimana kalian membangun reputasi untuk kemudian merealisasi karya atau ide kalian. Nah, patungan.net ini kami harapkan bisa menjadi alternatif untuk pencarian dana selain kredit ke bank atau mencari donor di grant atau di pendana-pendana asing itu atau ya segala macam ya. Jadi bagaimana kita urun rembuk untuk membangun sesuatu, khususnya kalau di patungan.net untuk membangun Nusantara. Nah, ini mekanisme sederhana dari patungan. Jadi bagaimana si patungan ini terbuka secara gratis untuk kalian yang punya ide untuk login, registrasi, login, upload, kemudian mengisi formulirnya, menentukan plafon sendiri, kemudian memberi kontribusi apa kepada donasinya, kemudian langsung. Nah, dari proyek-proyek yang sudah ada selama ini, tingkat keberhasilan proyek itu ditentukan oleh aktif atau tidaknya si pemilik proyek. Jadi kalau pemilik proyek ini didukung oleh teman-temannya di sekitar dia, lingkaran 1, dia akan kemudian mengajak juga lingkaran 2, lingkaran 3, dan seterusnya, makin lama makin besar. Tapi kalau pemilik proyeknya tidak aktif, biasanya proyek itu gagal untuk mencapai plafonnya. Nah, plafon ini penting, misalnya 10 juta. Kalau misalnya plafon dari proyek ini tidak tercapai dalam waktu 30 hari, dana yang terkumpul selama 30 hari itu akan dikembalikan ke donatur. Jadi tidak akan diberikan kepada pengaju proyek. Jadi dia mendapatkan semua dari plafon itu atau tidak sama sekali. Nah, ini ada satu contoh dari patungan.net yang sedang mencari dukungan sebesar 50 juta untuk membangun satu pondokan, di mana di pondokan itu akan ibu-ibu akan mengajari ibu-ibu yang lain untuk merajut. Nah, ibu-ibu ini dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kemudahan untuk di patungan itu dilakukan dengan adanya formulir-formulir yang tinggal diisi, terus tinggal dipilih kalian mau. Kalau misalnya proyek tidak tercapai plafonnya, apakah akan dikembalikan atau diserahkan ke patungan.net untuk dialihkan ke proyek selanjutnya. Nah, ini gambarannya. Jadi setiap pendukung atau donatur itu akan tercatat tanggal berapa dan besarnya berapa untuk proyek apa. Nah, dari sini kalian bisa tinggal memantau udah tinggal berapa lagi, terus makin lama makin cepat gitu ya, kalian harus siarkan lewat Twitter, FB. Nah, makin kalian cerita tentang proyek kalian, orang makin tahu, kemudian orang itu akan diharapkan mendukung kalian. Nah, ini kalau mencapai target. Jadi waktu sebuah proyek mencapai target, dia akan diberikan satu emblem, itu gitu dong itu tuh, gitu dong si jempol itu akan diberikan kepada dia. Kemudian akan dikasih sertifikat, terus dana yang terkumpul karena dia mencapai plafon akan ditransfer ke account dari pemilik proyek
Tapi dana yang ditransfer itu dipotong 5% untuk patungan, sehingga si patungan.net ini bisa sustain melayani proyek-proyek yang lain. Nah, kalau misalnya proyek itu tidak mencapai plafonnya, si pemilik proyek tidak akan harus membayar atau bagaimana, jadi tetap free untuk mendaftar, untuk mengajukan proyek, free sampai dia memperoleh plafonnya. Nah, sebuah proyek yang berhasil mencapai plafon, dia akan mendapat laporan siapa aja, emailnya itu apa aja, dan sehingga kalau misalnya si pendukung itu kan ada yang 200.000, ada yang 1 juta segala macam, itu akan dikirimin gimmick-gimmick tertentu. Nah, dari laporan itu si pemilik proyek akan mengirimkan imbal baliknya. Nah, ini beberapa proyek yang sudah masuk, terus ada editorial di Jakarta Post. Jadi saya berharap kalau misalnya ada teman-teman yang mempunyai ide menarik atau proyek yang seru gitu, itu bisa dimasukkan di patungan.net untuk ya kemudian memperoleh dukungan. Mungkin sementara itu. Terima kasih.